Selamat datang lagi di J-Auto Channel, channel yang membahas mengenai seputaran dunia otomotif. Kali ini saya akan membahas mengenai layakkah Honda PCX 150 yang lama di tahun 2021 ini. Apa saja menjadi parameternya? Pertama, kita akan lihat dari modelnya, kemudian dari performa mesinnya, ketiganya kita lihat dari fitur-fiturnya, kemudian dari keamanannya, kelima dari kenyamanannya, serta yang terakhir dari harganya di tahun 2021 ini. Seperti apa reviewnya? Kita lihat videonya sampai dengan selesai. Yang pertama kita lihat dari modelnya. Honda PCX yang lama mempunyai lampu LED, di mana lampu headlampnya, kemudian lampu jauh, lampu dekat, lampu DRL, lampu sen sudah memakai lampu LED. Stop lampnya juga sama, dia sudah memakai lampu LED. Selain itu juga si Honda PCX yang lama ini sudah mempunyai handle dengan bahan chrome, itu memberikan tingkat lux ya. Kemudian dari model secara keseluruhan juga PCX-nya juga besar, tanpa banyak warna-warni. Ini memberikan kesan yang lux kepada si Honda PCX ini. Kemudian dari instrumen yang serba modern juga, ini menambah fitur-fitur dan kesan si Honda ini atau si PCX ini mempunyai kesan yang lux dan modern. Kemudian dari segi performa mesinnya, si Honda PCX lama ini mempunyai kapasitas mesin 150 cc, 4 langkah, SOHC dengan 2 katup, serta dengan fuel injection. Dan mempunyai pendinginan menggunakan sistem radiator. Kemudian transmisinya mempunyai transmisi CVT. Dan bagusnya lagi, si Honda PCX ini mempunyai tenaga maksimal yang cukup besar. Dia mempunyai tenaga maksimal sebesar 14,48 dk di 8.500 rpm. Sedangkan torsinya mencapai 13,2 Nm di 6.500 rpm. Nah, kemarin saya mencoba dari Jalan Imam Bonjol sampai ke Nusa Dua. Di jalan raya top speednya juga cukup lumayan tinggi. Dia bisa mencapai sampai 105 km per jam. Serta yang saya bikin kaget yaitu si Honda PCX lama ini mempunyai tingkat efisiensi bahan bakar yang cukup tinggi. Saya hitung memakai reel di panel instrumennya. Saya kemarin coba di nolin dulu tripnya. Itu pencapaiannya efisiensi bahan bakar itu mencapai 50 km per liter. Menurut saya ini hal yang luar biasa ya untuk kelas motor yang sudah 2 tahun lebih usianya gitu. Jadi di performa mesinnya si Honda PCX yang lama ini menurut saya sih masih cukup mumpuni ya. Kemudian dari segi fiturnya, si Honda PCX yang lama ini sudah cukup unggul juga. Karena dia sudah dibenamkan yang namanya ISS atau Auto Idle Stop. Kemudian dia juga sudah mempunyai Smart Key atau keyless, di mana beberapa fungsinya yaitu untuk menyalakan engine, kemudian untuk sebagai alarm, dan untuk satu lagi yang namanya answer back system. Di mana sistem itu di saat kita lupa atau kondisi kita penempatan di tempat parkirnya itu kita nggak tahu, lupa, kita bisa pijit dan memberikan si motornya memberikan feedback kepada kita berupa bunyi dan lampu hazardnya menyala. Ini akan memudahkan di saat mencari motor kita di area parkir yang luas. Selain itu, fitur tambahan juga dia sudah adanya lampu hazard, di mana lampu ini akan menyala atau lampu sennya akan berbarengan menyala di saat kondisi berkendara dalam kondisi darurat.
Selain itu, Honda PCX yang lama ini juga sudah dibenamkan panel instrumen yang cukup informatif. Kemudian dia juga sudah digital. Jadi ini menurut saya fitur yang sangat relevan untuk kita pengendara yang sehari-hari memakai motor gitu ya. Karena di sini banyak informasi-informasi yang didapat di saat kita pakai motor ini. Contohnya seperti ada speedometer, kemudian fuel meter, kemudian ada trip, ada jam, ada lampu jauh, lampu dekat, kemudian ada MIL, ada rata-rata kecepatan, ada rata-rata konsumsi. Jadi si panel instrumen ini sangat-sangat informatif. Nah, jadi fiturnya menurut saya si Honda PCX lama juga cukup mumpuni, cukup banyak dan cukup informatif gitu ya untuk masalah panel instrumennya. Oke, ke bagian keamanannya, si Honda PCX ini sudah mempunyai combi brake system untuk yang tipe standarnya, sedangkan untuk yang lebih tingginya atau ABS, dia sudah ditanamkan pengereman dengan tipe ABS, di mana sistem ini bisa menghindari terjadinya penguncian di saat rem mendadak atau di jalanan yang licin. Selain dari fitur ABS dan combi brake system ini, dia juga sudah dilengkapi yang tadi mungkin lampu hazard di saat kita berkendara dalam kondisi darurat, itu akan cukup membantu. Kemudian selain itu, dari segi keamanan juga, si Honda PCX 150 ini sudah diberikan namanya lampu DRL. Jadi di saat dinyalakan langsung menyala. Ini fungsinya, lampu DRL ini memberikan informasi posisi berkendara kita kepada pengendara yang ada di depan kita. Jadi akan lebih aman di saat kita berkendara. Kemudian dari segi kenyamanan, si Honda PCX ini mempunyai beberapa fitur yang memberikan kenyamanan kepada kita. Yang pertama, dia mempunyai footstep yang fleksibel. Jadi kalau kita mau selonjoran atau berkendara santai gitu ya, kaki kita bisa selonjoran seperti di depan. Jadi lebih nyaman ya. Dan tubuh kita juga masih tertopang karena handle-nya, stangnya juga cukup lebar, jadi cukup nyaman. Kemudian kalau kita pengen lebih nyaman lagi, mungkin bisa di tengah. Seperti ini ya kondisinya gitu. Jadi berkendaranya juga masih cukup nyaman, kita juga nggak terlalu membungkuk gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau posisi ya agak cepat gitu, kalau nggak mau nyelip-nyelip, bisa kondisi kakinya ke belakang dan kita sedikit membungkuk. Jadi ini akan memberikan ya kenyamanan gitu ya. Fleksibilitas ini memberikan kenyamanan di saat berkendara. Selain itu, dia juga punya yang tadi mungkin panel instrumen yang visibilitasnya cukup bagus, baik di kondisi siang hari atau malam hari. Panel instrumennya di sini indikatornya semuanya terlihat dengan jelas. Ya, itu sangat nyaman sekali di saat kita berkendara. Selain itu, si Honda PCX yang lama ini juga mempunyai konsol box sebelah kiri. Nah, di sini konsol box-nya bisa isi minuman dalam kemasan botol gitu ya, yang ukuran 800 ml kalau nggak salah ya, sebesar ini cukup satu masuk dan beberapa barang lain mungkin bisa masuk. Selain itu juga di dalamnya terdapat konsol atau port untuk ngecas handphone kalian. Meskipun yang lama ini masih harus pakai namanya adaptor ya untuk ngecasnya, tapi adaptor itu relatif cukup murah lah ya, nggak terlalu mahal gitu loh. Oke, selain itu juga joknya cukup nyaman dan tidak terlalu tinggi. Dia tingginya jok ini sekitar 764 mm. Cukup ideal bagi orang-orang Indonesia yang rata-rata tingginya 170 sampai 180 cm. Kemudian di bagian
Suspensinya bagian depan sudah memakai teleskopik, ini sangat nyaman sekali. Cuman untuk bagian di belakangnya memakai dual spring. Ini kalau kalian berkendara sendiri ya, riding sendiri itu agak kurang nyaman karena kondisinya agak keras gitu. Tapi kalau kalian membawa penumpang atau boncengan masih cukup nyaman. Oh iya, dari segi kenyamanan juga ini salah satu fitur kenyamanan juga ya, yaitu auto idle-nya. Dimana di saat kalian di perempatan jalan berhenti, tidak usah mematikan mesinnya untuk menghemat bahan bakar, cukup dengan berhenti selama sekian detik, nanti mesinnya mati, dan apabila mau nyala lagi tinggal gas, kalian langsung mesinnya udah hidup kembali. Jadi kalian langsung jalan. Oke, sekarang dari segi harga. Honda PCX yang lama ini, tepatnya tahun 2018, di tahun 2021 ini saya lihat di beberapa online shop mempunyai harga kisaran 20-21 juta rupiah. Ini posisi saya di Denpasar, tapi di beberapa daerah juga so-so ya, atau mirip-mirip harganya 20-21 juta rupiah. Sedangkan untuk yang baru, kalau untuk harga OTR Jakarta, untuk yang standar harganya 31,2 juta, sedangkan yang ABS 34,2 juta rupiah. Sedangkan untuk harga di Denpasar, untuk yang standar harganya 31,5 juta, dan untuk ABS 36,2 juta rupiah. Nah, dengan selisih kisaran 10 sampai dengan 14 juta rupiah, silahkan kalian memilih. Tapi kalau saya pribadi sih, menurut saya dengan harga selisih segitu, Honda PCX yang lama masih cukup worth it dipakai dan dijadikan opsi atau pilihan buat kalian di saat memilih atau mau membeli motor. Nah, demikian review saya mengenai Honda PCX yang lama. Masih layakkah di tahun 2021 ini? Seperti itu yang saya infokan kepada kalian. Nah, apabila kalian merasa ada kurang atau ada pendapat lain, silakan isi kolom komentarnya. Dan terima kasih juga sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like kalau suka, dan dislike kalau tidak suka, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal review saya berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di review saya berikutnya.